Dalam Injil Yohanes 17, Yesus berdoa panjang kepada Bapa. Secara logika, dialog ini menunjukkan relasi dua pihak yang berdoa dan yang didoakan. Fokusnya pada permohonan dan ketergantungan, bukan pernyataan eksplisit bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yesus bukan Tuhan Sang Pencipta, bukan pernyataan bahwa Ia adalah Tuhan itu sendiri. Agar menjadi paham, mari kita bersama-sama mendengarkan pendapat Notebook LM. Pernah nggak sih Anda baca sebuah teks kuno dan tiba-tiba menemukan sebuah teka-teki yang bikin Anda berhenti sejenak dan berpikir? Nah, kali ini kita akan coba membongkar sebuah analisis yang menarik banget dari satu pasal saja, Yohanes 17, yang ternyata memunculkan pertanyaan yang sangat mendasar soal identitas. Jadi, sumber analisis yang kita bedah ini langsung menyoroti satu pertanyaan kunci yang jadi pusat dari semua pembahasan kita. Gini, Yesus berdoa kepada Bapa. Kalau keduanya adalah Tuhan, apa sebetulnya arti dari tindakan ini? Ini teka-teki yang akan coba kita pecahkan bareng-bareng. Oke, mari kita mulai bedah lebih dalam. Di bagian pertama ini, kita akan fokus pada pertanyaan-pertanyaan spesifik yang muncul langsung dari kata-kata dalam doa Yesus itu sendiri. Kira-kira kalimat mana saja sih yang jadi pemicu perdebatan ini? Nah, setiap analisis yang kuat kan harus dimulai dari bukti ya. Jadi, sebelum kita lompat ke logikanya atau ke pandangan teologinya, kita lihat dulu deh bukti-bukti kuncinya, ayat-ayat spesifik dari Yohanes 17 yang jadi fondasi dari seluruh argumen ini. Oke, yang pertama kali disorot itu adalah tindakan berdoanya sendiri. Kalimat permuliakanlah anakmu, itu kan sebuah permintaan ya. Ini secara otomatis menciptakan sebuah dinamika, ada yang meminta, dan ada yang dimintai sesuatu. Nah, di ayat ini, pemilihan katanya jadi sangat spesifik dan menarik banget. Bapa disebut sebagai satu-satunya Allah yang benar, sementara Yesus digambarkan sebagai sosok yang engkau utus. Menurut sumber ini, penggunaan kata-kata tersebut seolah-olah menciptakan pembagian perang yang sangat jelas. Dan di sini kita lihat lagi polanya berulang. Ada sebuah permintaan. Yesus meminta kemuliaan yang ia miliki di hadiratmu. Analisis ini melihatnya sebagai penguatan gagasan bahwa Bapa adalah sumber dari kemuliaan itu. Oke, setelah kita kumpulin bukti-bukti dari teksnya, sekarang kita masuk ke salah satu cara menafsirkannya, yaitu lewat analisis logis. Gimana sih sumber ini memakai katakanlah akal sehat untuk memaknai hubungan Bapa dan anak berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita lihat? Logika pertama yang diajukan sebenarnya cukup mendasar. Gini, kalau ada seseorang berdoa kepada pihak lain, secara otomatis, bukankah itu berarti mereka adalah dua entitas yang berbeda? Nah, itu premis awalnya. Selanjutnya, kita fokus ke frasa kunci ini, satu-satunya. Sumber ini berargumen kalau kata satu-satunya itu ya definisinya eksklusif kan, cuma satu. Jadi kalau Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, apa artinya itu bagi Yesus? Ini pertanyaan logis yang muncul. Ilustrasi ini juga menyoroti poin kunci lain dari sumber kita, adanya konsep pengutus dan yang diutus. Secara logika sederhana, pengutus itu kan punya otoritas lebih tinggi dari yang diutus, yang artinya ini menyiratkan semacam hierarki. Jadi, poin krusialnya begini, mungkinkah otoritas yang paling tinggi, yaitu Tuhan, diutus oleh pihak lain? Tindakan diutus itu sendiri, menurut argumen ini, memunculkan pertanyaan logis tentang siapa sebenarnya yang memegang otoritas puncak. Oke, ayo kita rangkai semua potongan puzzle dari sudut pandang ini. Rantai logika yang dibangun sumbernya jadi kelihatan jelas. Mulai dari tindakan berdoa, status sebagai yang diutus, sampai sebutan satu-satunya Allah yang benar, semuanya, menurut mereka, menunjuk ke satu kesimpulan awal yang sama. Ada perbedaan yang jelas. Tentu saja, membaca teks ini dengan kacamata logika saja bukan satu-satunya cara. Untuk gambaran yang utuh, sumber ini juga membahas penjelasan dari teologi Kristen arus utama, yang menawarkan perspektif yang sama sekali berbeda dalam memahami ayat-ayat ini. Jadi dalam pandangan ini, yang kita kenal sebagai doktrin Tritunggal, Bapa dan Yesus itu adalah pribadi yang berbeda, tapi mereka berbagi satu hakikat atau esensi ilahi yang sama. Nah, dalam kerangka ini, doa tersebut bukanlah permintaan dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Sebaliknya,
Ini dipahami sebagai sebuah dialog di dalam kealahan itu sendiri, cerminan dari hubungan kekal mereka. Tapi, disinilah sumber ini mengajukan sanggahan. Dari sudut pandang pembacaan harfiah atau bahasa yang lugas, argumennya adalah penjelasan teologis tadi terasa sulit untuk diselaraskan dengan teksnya. Gimana caranya satu pribadi bisa menyebut pribadi lain satu-satunya Allah yang benar, kalau keduanya punya esensi ilahi yang setara? Jadi setelah kita lihat bukti teksnya, argumen logisnya, dan juga penjelasan teologis alternatifnya, apa dong kesimpulan akhir dari analisis yang kita bedah ini? Coba deh kita lihat tabel ini. Ini merangkum kontras yang ditemukan sumber kita langsung dari teksnya. Di satu sisi ada Bapa sebagai penerima doa, sumber kemuliaan. Di sisi lain ada Yesus sebagai yang berdoa dan yang meminta kemuliaan. Perbedaan peran ini bagi mereka sangatlah jelas dan jadi inti dari kesimpulannya. Kesimpulannya, dari perspektif pembacaan yang mengutamakan logika harfiah atau akal sehat, sumber ini berpendapat bahwa bukti dari Yohanes 17 itu lebih konsisten menunjuk pada adanya perbedaan yang jelas antara Yesus dan Allah Bapa, bukan pada kesamaan esensi ilahi mereka. Dan untuk menutup argumennya, sumber ini melempar satu pertanyaan retoris terakhir yang cukup tajam. Intinya begini. Kenapa Tuhan tidak berbicara secara gamblang tentang hal yang begitu penting, misalnya tentang Yesus sebagai Tuhan, padahal untuk hal-hal lain yang jauh lebih sepele, Tuhan bersedia menjelaskannya dengan rinci? Nah, ini semua membawa kita ke satu pemikiran akhir yang menurut saya sangat provokatif. Analisis ini benar-benar menunjukkan bagaimana satu teks yang sama persis bisa menghasilkan pemahaman yang sangat-sangat berbeda tergantung kacamata apa yang kita pakai untuk membacanya. Apakah itu kacamata logika harfiah atau kerangka teologis. Pada akhirnya, ini jadi pengingat buat kita semua bahwa cara kita membaca bisa jadi sama pentingnya dengan apa yang kita baca.